Ya. Uh, Selamat malam semuanya. Malam, Mbak. Malam, Mbak. Malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi sudah tugasnya untuk diupload di Classroom. Siapa yang belum? Sulfa sudah? Sudah. Ilham, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Oke. Nanti Pak Edi akan hari ini kita akan diskusikan tentang apa yang sudah kalian kerjakan di dalam tugas kalian terhadap beberapa pengertian semiotika. Supaya Pak Edi tahu bahwa kalian memahami pengertian itu, kemudian setelah itu kita akan melangkah pada tahap berikutnya. Setelah kalian memahami beberapa istilah tadinya. Baik. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari Sulfa. Ya, Sulfa. Kamu pakai komputer ini? Saya pakai HP, Pak. Tapi buka laptop juga. Mana? Kurang jelas? Saya pakai HP, Pak. Pakai HP. Ya. Pakai HP, ya. Oke, pakai HP. Tapi PPT-nya sudah diubah jadi PDF? Bisa dimunculkan di HP-mu? Bentar, Pak. Saya coba dulu. Ya, share dokumen. Share dokumen. Ya, jadi sambil Sulfa menyiapkan ya, jadi nanti kalian akan juga melakukan presentasi ya, kemudian juga melalui HP kalian, ya, bisa di-share dokumen, atau kalau tidak, yang paling gampang sebenarnya ya monitor kalian yang sudah muncul PPT-nya bisa kalian sorotkan, atau kamera HP-mu itu kamu arahkan ke arah PPT di monitor itu yang paling gampang. Ya. Tapi kalau kamu bisa menggunakan laptop, ya, juga kalian bisa langsung share screen di laptopmu atau di HP-mu. Di HP-mu itu bisa kalian share juga dengan menggunakan HP-mu itu. Kalau Pak, ya, ini bisa dibuka, cuman apa formatnya nggak seperti yang saya kirim. Jadi kalau dibuka di WPS nggak sama gitu. ya, Nggak coba. apa-apa, Pak. Coba. Oke. Bisa kelihatan nggak? Ya, bisa. Pakai HP ya. Silahkan, Sulfa. Iya. Silahkan mengawali presentasinya, Sulfa. Apa? Ya. Semiotika desain. Semiotika itu asal katanya berasal dari Yunani. Semiotika berasal dari kata semion yang berarti tanda. Sedangkan menurut katanya semio yang berarti tanda, logi artinya ilmu. Jadi dapat diartikan bahwa semiologi adalah cabang ilmu tentang tanda. Dalam bahasa Inggris, semiologi itu berasal dari kata sign yang dapat diartikan sebagai tanda yang berupa bahasa, kode, maupun isyarat. Definisi semiotika. Semiotika adalah teori filsafat umum berkenaan dengan produksi tanda dan simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Oke, stop dulu sampai di sini. Stop dulu sampai di sini. Oke. Iya, Pak. Ini sebenarnya semiotika itu bagian dari filsafat, tapi berkembangnya ilmu
filsafat ini nanti merambah ke ilmu bahasa, ilmu komunikasi, termasuk ilmu desain. Jadi semiotika ini adalah ilmu pokok yang di kafe, anak desain komunikasi visual, ketika dia itu akan mengkomunikasikan pesan ataupun informasi, tidak hanya melalui bahasa verbal. Komunikasi itu ada dua, ya, verbal sama non-verbal. Verbal itu kamu mengkomunikasikan melalui kata-kata. Sementara non-verbal melalui gambar, visual, termasuk di dalamnya kamu mengkomunikasikan informasi tadi menggunakan kode-kode tertentu atau simbol-simbol tertentu. Kita itu disebut sebagai melalui tanda. Sistem kode yang kamu gunakan untuk menyampaikan informasi tadi itu adalah disebut sebagai tanda. Kamu sebenarnya memproduksi sebuah tanda, mengkomunikasikan pesan tadi melalui sebuah tanda. Ya. Terus lanjutkan. Semiotika meliputi 1. Tanda-tanda visual dan verbal. 2. Semua tanda yang dapat diakses dan diterima oleh indera manusia. 3. Tanda yang membentuk suatu kode. Dan 4. Tanda yang membentuk suatu isyarat. Ya cukup, ini dulu. Ya, itu bukan herbal. Kalau herbal itu jamu. Verbal, Pak. Typo, Pak. Ya, tanda tadi Pak Edi sudah jelaskan kan? Tanda itu bisa wujud verbal ataupun non-verbal. Dan non-verbal itu bisa visual, tanda visual. Jadi tanda itu sesuatu yang bersifat bisa diakses oleh indrawi. Indra manusia itu kan ada mata. Jadi kalau kamu tanda itu bisa disampaikan melalui bahasa visual, artinya bisa dilihat. Termasuk di dalamnya itu bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah, tadi dikatakan isyarat. Misalnya gini, ini kan kamu nggak usah ngomong, tapi dengan tanda begini orang tahu, oh oke, setuju atau bagus, gitu ya. Ataupun wah, begini apa begini, buruk, jelek. Bahkan kalau kamu lihat emoticon di WA itu kan menggunakan tanda. Emoticonnya itu merupakan tanda. Jadi isyarat. Nah, oke. Enak, maknyus. Nah, misalnya, itu adalah tanda, isyarat. Termasuk kode-kode tertentu. Kerlingan mata. Nah, itu juga kode. Kode tadi merupakan tanda. Ya. Nah, tanda itu bisa diakses oleh indera manusia. Ya. Nah, jadi semuanya tadi visual, verbal, kode, isyarat yang merupakan bentuk tanda tadi digunakan untuk menyampaikan pesan. Pesan itu secara tertulis ataupun secara ataupun tidak, ya. Karena pesan itu tidak harus tertulis dengan kata-kata, tapi juga tadi menggunakan gestur tubuh. Orang bahkan suara. Nah, ini yang belum kan suara. Suara itu bisa menjadi tanda, misalnya kentongan. Tung 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 tung, orang memukul kentongan sebagai isyarat kebakaran misalnya, atau pencurian. Itu di desa-desa ada kode-kodenya. Ya. Termasuk bapakmu sendiri, kalau misalnya ada yang nggak suka misalnya terhadap anaknya, misalnya cuma dihentak, itu anaknya sudah tahu tanda. Oh, wah ini enggak. Itu tanda batuk, Pak Haji. Batuk, ya, Pak. Batuknya dibuat tapi bukan batuk karena corona. Iya. Astagfirullah. Keselak, Pak. Silakan, coba. Lanjut. Semiotika mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut memiliki arti. Pemahaman tentang semiotika membantu seorang desainer untuk menanamkan pekerja dengan referensi informasi kepada pembaca. Prinsip semiotika. Desainer menggunakan gambar untuk berkomunikasi. Ketika gambar dikembangkan melalui penerapan prinsip-prinsip semiotik,
perangkat grafis dapat dibuat menjadi lebih tampak pada pandangan pertama. Jenis citra, gaya, dan presentasi, kualitas, dan bagaimana hal itu telah direproduksi, semua dapat menambah makna pada desain secara keseluruhan. Oke, sampai di situ Pak ditambahkan penjelasannya ya. Jadi tanda itu punya makna atau punya arti. Ya, tadi Pak dikatakan. Nah itu kan artinya ini menunjukkan kita suka makanan itu, maknyus, sesuai selera cita rasa. Jadi, punya arti, punya makna-makna yang dimengerti. Ya, jadi dan itu dimanfaatkan oleh para desainer komunikasi visual, baik tanda-tanda yang sifatnya umum itu tadi misalnya sifatnya umum. Oh itu ya. Jadi emoticon, kemudian juga itu kalian dalam percakapan di dalam grup WA atau itu kan menggunakan bahasa gambar. Gambar itu menunjukkan ekspresi juga, memiliki arti yang lebih dari sekedar kata-kata. Jadi gambar itu bisa menyimpan makna, sejuta makna. Makanya bisa diartikan lebih dari sekedar kata-kata. Nah, seorang desainer akan menggunakan gambar yang bisa menyampaikan makna sejuta kata tadi, menyampaikan arti dari sejuta kata tadi, sehingga pesannya lebih efektif. Bahkan di dalamnya ini maknanya bisa diinterpretasi lebih luas, ya, atau memberikan lebih apa ya, eye catching juga kadang-kala, lebih menarik di dalam pandangan mata kalau pesan itu disampaikan dalam bahasa yang tidak hanya sekedar tekstual. Nah, kemampuan untuk memproduksi tanda itu salah satu kemampuan kamu yang harus dikembangkan sebagai seorang desainer komunikasi visual. Nanti tugas-tugas Pak Edi tentu akan dikembangkannya adalah juga dalam memproduksi tanda-tanda untuk kepentingan komunikasi visual, gitu ya. Jadi jenis gambarnya, citranya, gayanya, presentasinya itu, kualitasnya itu diproduksi menjadi tanda yang bisa menyampaikan informasi secara efektif di dalam desain kamu nanti, ya. Itu katanya. Terus silakan Sulfa. Yang selanjutnya makna. Para ahli semiotika menggunakan kata kerja seperti menciptakan, membangkitkan, atau menegosiasikan untuk mengacu pada proses pemaknaan. Makna merupakan hasil interaksi dinamis antara tanda, interpretan, dan objek. Makna dan tanda adalah hal yang sangat esensial dalam studi komunikasi. Sesungguhnya, komunikasi dalam perspektif semiotik adalah sebagai pembangkitan makna atau the generation of meaning. Oke, ya, Mbak Edi berikan penjelasan di sini ya. Jadi, nah, pemaknaan sebuah tanda itu di sini dikatakan interaksi dinamis antara tanda, interpretan, dan objek. Ini ada teorinya. Teorinya dari Alexander Pierce. Nanti Pak Edi jelaskan tersendiri ini lebih jauh lagi. Mungkin kamu dengan membaca ini belum mengerti bagaimana mekanisme pemaknaan tanda dalam teorinya Pierce ini. Ya, nanti Pak Edi jelaskan lebih detail lagi terhadap bagaimana interaksi dinamis antara tanda, interpretan, dan objek. Mungkin sementara ini dulu. Tapi yang jelas makna itu sangat terkait dengan tanda. Tanda itu memiliki makna. Nah, ya, jadi mengkomunikasikan makna dalam tanda tadi itu apa ini? Mengkomunikasikan tanda dalam perspektif semiotika itu adalah bentuk komunikasi yang disebut pembangkitan makna, ya, the generation of meaning, ya, bukan generasi ya, tapi generate, memproduksi untuk dimunculkan, dibangkitkan dari tanda itu. Jadi kamu membangkitkan makna tadi ya. Jadi kamu membuat sebuah gambar itu sesungguhnya agar bisa menyampaikan makna yang lebih dalam kepada audiens.
yang melihat tadi ya. Untuk kamu menjadikan media komunikasi, ya. Untuk kamu penyampai makna. Ini the generation of meaning, jadi pembangkitan makna. Jadi proses semiotik itu adalah proses untuk membangkitkan makna ya, dalam sebuah bentuk visual tadi. Ya. Sehingga contohnya misalnya begini, kamu di airport, di bandara di Jepang atau di Thailand, bahasanya kan seperti huruf Jawa itu kan, kalau bahasa Jepang kanji, kamu tidak bisa baca. Tapi ketika kamu mencari toilet, cukup melihat ikon, tanda seorang gestur laki-laki, ya, bentuk dasar bentuk laki-laki sama perempuan berjejer. Kamu akan memahami. Dibandingkan di tulisan pakai tulisan Jepang kan tidak mudah. Tapi dengan gambar tadi kamu, oh itu toilet. Rambu-rambu lalu lintas juga demikian. Kamu melancong ke negara-negara sana, tapi ketika kamu tidak tahu bahasanya, melihat tanda-tanda lalu lintas, kamu akan tahu bagaimana pesan-pesan rambu-rambu tersebut dari gambarnya tadi. Ini pembangkitan makna ini adalah merupakan proses komunikasi dalam semiotika. Ini namanya proses the generating of meaning atau pembangkitan makna tadi. Oke, terus. Ya, lanjutkan coba. Makna ada dua. Yang pertama, makna konotatif, dan yang kedua, denotatif. Yang pertama, makna denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut makna konseptual. Kata makan misalnya, bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Makna makan seperti itu adalah makna denotatif yang sebenarnya. Yang kedua, makna konotatif adalah makna asosiatif. Makna yang timbul dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Makna konotatif berbeda dari zaman ke zaman. Ia tidak tetap. Kata kamar kecil mengacu kepada kamar yang kecil secara denotatif, tetapi kamar kecil berarti juga jamban atau konotatif, secara konotatif. Oke, ya. Ini nanti akan menjadi tugas kamu berikutnya. Ya. Jadi kamu harus memahami ada dua tipe makna atau dua jenis makna, denotatif dan konotatif. Tadi sudah diurai di situ apa pengertiannya. Kalau denotatif itu makna eksplisit, makna wajarnya, makna apa adanya, sebagaimana yang terlihat oleh matamu. Ya. Apa makna wajarnya? Misalnya tadi dikatakan kamar kecil, ya kamar yang kecil, tapi sebenarnya itu makna konotasinya bukan cuman kamar kecil itu makna sesungguhnya, tapi makna konotatifnya itu adalah jamban atau toilet, ya. Jadi untuk tempat buat hajat, bukan sebuah hanya kamar tidur atau enggak, tapi kamar kecil memiliki makna konotasi terhadap tempat buang hajat atau jamban itu tadi. Ya. Ini makna yang terkait atau asosiatif yang dikaitkan dengan makna denotatifnya tadi. Nah ini misalnya rambu-rambu lalu lintas itu kan sebuah lampu yang menyala merah, kuning, dan hijau. Tapi makna konotatifnya ketika merah menyala apa? Berhenti. Kalau kuning bersiap-siap berhenti. Jangan siap-siap melayu. Kuning itu bersiap-siap berhenti. Kalau hijau boleh jalan. Ya. Jadi konotasinya ya lampu hijau, lampu yang berwarna hijau menyala. Denotasinya, tapi konotasinya adalah kendaraan dipersilahkan untuk berjalan. Kalau merah, lampu berwarna merah menyala. Konotasinya semua kendaraan harus berhenti di bawah rambu-rambu tersebut. Tidak boleh jalan, tidak boleh meneruskan perjalanan. Nah ini
konotasi dan denotasi. Jadi tanda itu bisa memiliki makna konotasi dan denotasi. Nanti Pak Edi akan tugaskan kamu mencari makna denotasi dan konotasi dari sebuah tanda. Nanti ada 5 tanda yang kamu harus cari. Apa makna denotasinya, apa makna konotasinya dari tanda tersebut. Sebanyak 5 buah tanda. Oke, lanjutkan. Silakan. Selanjutnya, tanda. Tanda sering menjadi elemen grafis yang digunakan untuk visual dan mewakili objek, orang, atau ide dengan mengurangi kekarakteristikan sederhana dan langsung dikenali. Tanda mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri dan bergantung pada pengenalan oleh penggunanya sehingga bisa disebut tanda. Sementara itu, makna adalah hasil dari penandaan. Makna bukanlah konsep yang mutlak dan statis yang bisa ditemukan dalam kemasan pesan. Pemaknaan merupakan proses aktif. Para ahli semiotika menggunakan kata kerja seperti tadi ini udah ya Pak. Membangkitkan, menciptakan, menegosiasikan untuk mengacu pada proses pemaknaan. Makna merupakan hasil interaksi dinamis antara tanda, interpretan, dan objek. Terus? Pembagian tanda. Yang pertama, ikon. Menunjukkan tanda yang memiliki kemiripan dengan objek. Ikon biasanya sangat jelas dalam tanda-tanda visual. Foto diri kita adalah sebuah ikon. Demikian pula foto hewan atau benda-benda lainnya. Tanda visual umum yang biasa ditempel di pintu kamar kecil yang menggambarkan pria dan wanita adalah sebuah ikon. Indeks merupakan tanda yang memiliki hubungan eksistensial dengan objek yang ditandai, dan hubungan tersebut biasanya bersifat langsung. Asap adalah indeks dari api, bersin merupakan indeks dari flu, awan hitam merupakan indeks dari hujan. Simbol adalah tanda hubungan dengan objeknya hanya berdasar konvensi, kesepakatan, dan aturan. Simbol biasanya bersifat arbitrary karena penandaannya bersifat manasuka. Dalam artian, tidak ada hubungan antara tanda dengan objek yang ditandai. Kata-kata dalam bahasa umumnya adalah sebuah simbol warna merah putih dalam bendera kenegaraan kita juga adalah simbol. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih. Oke ya. Jadi tugas kalian ya. Jadi tugas kalian selanjutnya ya adalah mencari, tadi kan ada dua kelompok ya. Satu tentang makna, konotasi dan denotasi. Kemudian yang bagian kedua adalah jenis tanda, ada ikonik, ikon, indeksial, indeks, ataupun yang satunya adalah simbol dengan pengertiannya. Ya. Tugas kamu berikutnya adalah kalian cari 5 tanda, ya, 5 tanda yang kamu temukan di lingkungan sekitar kamu, ya. Kemudian kamu ungkapkan makna denotasinya dan makna konotasinya. Kamu cari 5 tanda, makna denotasinya apa tanda itu, makna konotasinya apa. 5 tanda, ya. Nah, nanti pengelompokan tanda itu Pak Edi yang menentukan di mana kamu harus mencari. Oke ya. Sekarang Pak Edi mulai dari karena yang presentasi Sulfa dari Sulfa dulu. Sulfa? Halo Sulfa? Ya, Pak. Ya. Kamu mencari 5 tanda di sekitar area pom bensin. Pom bensin. Ya. Ya kan? Tahu?
area pom bensin. Nah, itu banyak sekali Ya. tanda. Kamu temukan 5 buah tanda di area pom bensin. Ya. Terus kamu terangkan makna konotasi dan makna denotasinya apa setiap tanda tadi. Jadi ini loh gambar ini. Ya. Kamu boleh waktu ngisi pom bensin mbok foto, ya. Terus kamu terangkan nanti dalam PPT-mu makna konotasinya, tanda itu makna denotasinya apa. Ya, tadi sudah dicontohkan tadi kamar kecil, ternyata denotasinya kamar yang kecil, konotasinya jamban. Nah, di sana kan banyak itu tanda-tanda di sekitar pom bensin. Cari 5 saja, jelas? Ya Pak, jelas. Oke, Aditya Saputra. Halo Aditya Saputra. Iya Pak, siap. Gimana? Aditya Saputra, kamu mencari tanda-tanda di area apa ya? Di area tanda-tanda yang bersifat fisik di jalan. Tanda-tanda yang bersifat fisik, bukan gambar ya. Contohnya, polisi tidur. Ya, kan? Iya Pak. Pembatas jalan itu. Ya, kan? Terus di tepi jalan itu ada. Jadi bukan rambu-rambu lalu lintas loh ya. Tanda-tanda yang sifatnya fisik. Oh iya Pak. Tanda di jalan, tapi sifatnya fisik. Iya Pak. Ya. Paham Pak. Oke. Baik. Miftahul Mujib. Iya Pak. Kamu tadi kemukakan cari tanda-tanda yang berupa gestur manusia. Gestur Sikap manusia. ya. Gestur. Oh, kayak gerakan itu Pak. Ya, kayak gerakan, kayak kode-kode. Ya. Itu Oh ya, baik Pak. 5 gestur manusia. Iya Pak. Ilham Rahman. Ya Pak. Ilham Rahman mencari 5 tanda. Kamu Di pasar aja Pak, dekat pasar. pasar. Baik. Kamu cari di pasar. Tadi pemikiran Pak Edi juga gitu mau ngomong tapi kamu udah sebutkan pasar ya. Di sekitar pasar. Ya Pak. Oke. Nanti yang lain biar kita komunikasikan di grup apa namanya ya. Baik. Jangan lupa nanti absen diisi akad ya. Setelah video ini diupload karena sekarang absennya itu otomatis ya. Tidak yang nyatat bukan Pak Edi absennya, yang nyatat komputer. Ya, setelah kalian itu nanti video ini kuliah kita ini Pak Edi upload di siakat ya. Nanti di siakat kamu masuk hadir Pak atau siapa atau komentar di sana atau kasih pertanyaan kalau belum jelas pertanyaan di situ terserah nanti ya. Yang lain kawan-kawannya juga begitu. Tapi bahwa itu absen ya. Nanti yang lain itu akan melihat diskusi kita ini, mereka juga akan tahu apa yang menjadi perbincangan di kuliah kita ya. Gitu. Sebelum Pak ditutup ada pertanyaan? Tidak ada? Ada Pak. Belum Pak. Ya, baik ya. Baik, Pak Edi tutup dulu ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semuanya selamat belajar. Semoga sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.